Jadi saya lebih sepakat pada alasan ekonomi politik yang membuat bangsa Jepang menjadi bangsa yang besar seperti yang kita lihat hari ini. Tetapi Anda yang mungkin tidak sepakat dengan saya, Anda bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda mungkin lebih sepakat dengan alasan kultural yang membuat orang Jepang lebih maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain di dunia ini. Hai, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang mengapa Jepang lebih maju dari beberapa negara lain di dunia ini. Ada kurang lebih dua alasan yang membuat orang Jepang lebih maju dari negara-negara lain di dunia ini. Alasan pertama adalah alasan kultural dan alasan kedua adalah alasan ekonomi politik. Alasan kultural, ada beberapa faktor yang membuat orang Jepang menjadi lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ini. Faktor pertama adalah faktor budaya. Orang Jepang itu kurang lebih memiliki budaya yang sama, dan mereka tersusun dari ras yang kurang lebih sama. Karena itu, untuk membangun kesatuan dan persatuan dalam negara dan bangsa Jepang itu lebih mudah dibandingkan dengan negara dan bangsa yang lain. Misalnya Indonesia itu terdiri dari suku, ras, agama yang berbeda, yang membuat orang Indonesia itu lebih sulit untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam upaya membangun Indonesia. Dan ini tidak dialami oleh orang Jepang karena mereka kurang lebih tersusun dari budaya dan ras yang kurang lebih sama. Alasan kedua adalah bahwa di Jepang itu ada agama yang namanya agama Shinto. Dan agama Shinto ini berorientasi pada dunia, yakni untuk menyelesaikan persoalan-persoalan duniawi, dan dia tidak terlalu berorientasi pada hal-hal yang bersifat akhirat. Karena itu orang Jepang lebih berorientasi untuk menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari yang merupakan inti dari ajaran agama asli Jepang, yakni agama Shinto. Tetapi di Jepang sebenarnya ada agama lain yang dominan juga, yakni agama Buddha, yang pada abad ke-16 itu masuk ke Jepang dari Korea. Nah, agama Shinto berorientasi pada dunia, sedangkan agama Buddha itu berorientasi pada akhirat. Karena itu orang di Jepang, kalau mereka merayakan upacara kelahiran seorang anak, maka mereka akan mengutamakan pendeta atau pemimpin agama dari agama Shinto. Tetapi ketika menguburkan orang yang sudah meninggal, mereka akan memprioritaskan pemimpin agama yang berasal dari agama Buddha. Nah, jadi agama Shinto ini yang berorientasi pada dunia yang membuat orang Jepang lebih melihat dunia hari ini, mengubahnya menjadi lebih baik agar bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Jepang. Faktor yang ketiga adalah bahwa orang Jepang itu hidup hemat. Jadi hidup hemat ini yang membuat orang Jepang bisa lebih maju dari negara lain. Tentu saja orang Jepang selain hemat, mereka bekerja keras. Jadi hidup hemat dan bekerja keras ini membuat orang Jepang menjadi lebih maju dari negara-negara lain di dunia ini. Lalu alasan yang lain dari alasan kultural ini adalah bahwa orang Jepang itu memiliki kecemasan psikologis yang sama, terutama pada abad ke-19 ketika Jepang digempur atau mulai dipengaruhi atau digempur oleh kolonialisme. Nah, pada saat itu ada suku atau kekuasaan Meiji itu mengambil alih kekuasaan dari Tokugawa. Jadi mereka berusaha untuk mengambil kekuasaan dari Tokugawa dan mengorganisir diri agar bisa membentengi diri dari kekuasaan kolonialisme pada abad 19 yang ingin menjajah orang Jepang. Nah, itu alasan kultural yang terdiri dari beberapa faktor tadi yang sudah saya sebutkan. Alasan yang kedua mengapa orang Jepang maju adalah karena alasan ekonomi politik. Nah, alasan ekonomi politik ini saya lihat bahwa di Jepang itu kenapa dia bisa maju seperti hari ini itu disebabkan karena ada yang namanya perubahan struktur
relasi sosial produksi dalam masyarakat, terutama dalam bidang agraria. Jadi, di Jepang itu, setelah Perang Dunia Kedua, itu dilakukan apa yang namanya reforma agraria. Jadi, reforma agraria ini membuat struktur kepemilikan agraria atau kepemilikan tanah di Jepang itu menjadi kurang lebih adil dibandingkan sebelumnya. Jadi, dengan struktur yang lebih adil itu membuat sektor agraria di Jepang itu bisa melakukan akumulasi, dan akumulasi itu akhirnya bisa diambil untuk diinvestasikan pada sektor yang lain, yakni sektor industri dan jasa. Jadi orang Jepang itu membangun sektor agraria duluan. Setelah itu ketika sektor agraria memiliki kemampuan untuk mendukung sektor lain, yakni sektor industri dan sektor jasa, maka dengan itu ekonomi Jepang bisa dibuat atau dikembangkan menjadi lebih maju dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, dari alasan budaya dan alasan ekonomi politik ini, saya pribadi lebih sepakat dengan alasan ekonomi politik yang membuat orang Jepang menjadi lebih maju. Karena itu, kalau negara-negara lain ingin meniru Jepang, maka yang mereka harus lakukan adalah memperbaiki relasi sosial produksi dalam masyarakat, misalnya dalam sektor agraria, yang membuat masyarakat di satu negara itu kurang lebih memiliki kemampuan atau sumber daya yang sama dalam sama-sama membangun sebuah bangsa. Hanya dengan cara itu, menurut saya, ekonomi itu bisa berkembang, misalnya dari sektor agraria itu bisa berkembang. Dan kalau agraria itu bisa berkembang, dia mampu menghasilkan surplus, maka surplus dari sektor agraria itu bisa diinvestasikan di sektor yang lain, yakni sektor industri dan sektor jasa. Jadi saya lebih sepakat pada alasan ekonomi politik yang membuat bangsa Jepang menjadi bangsa yang besar seperti yang kita lihat hari ini. Tetapi Anda yang mungkin tidak sepakat dengan saya, Anda bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda mungkin lebih sepakat dengan alasan kultural yang membuat orang Jepang lebih maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain di dunia ini. Saya kira itu saja apa yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat untuk Anda bisa memberikan komen, like, subscribe, dan lebih penting adalah membagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda atau kenalan Anda. Siapa tahu mereka juga bisa mendapat inspirasi dari video ini. Saya kira itu saja. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Molo.